Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. Dalam aturan manusia atau kebiasaan manusia, siapa yang kerja lebih cepat, datang lebih cepat, dan kerja lebih berat, itu pasti mendapatkan hasil lebih banyak daripada yang datang terlambat, atau yang kerjanya cuma sedikit saja, atau yang kemampuannya kurang. Itu dalam aturan manusia. Tapi Tuhan, selain aturan ini, Tuhan punya yang lebih tinggi lagi dari itu, yaitu belas kasih. Yang tidak bisa dihitung dengan aturan. Belas kasih. Kalau kita ada di jalan dan melihat pengemis, kita memberi karena belas kasih, atau karena kita menghargai kemampuannya.
kemampuannya berdrama. Ya, ada loh orang pengemis yang dramanya hebat sampai kita terharu dan memberikan dana. Saya pikir bukan. Atau karena kondisinya yang begitu menyedihkan. Karena itulah kita memberi. Itu belas kasih. Kita tidak mengharapkan balasan. Tapi kalau masih mengharapkan balasan, itu namanya transaksi. Kita nonton pertunjukan saja, itu semacam transaksi. Saya beli tiket, engkau harus beri pertunjukan yang terbaik. Tapi belas kasih tidak demikian. Yesus mengumpamakan keadaan ini seperti suatu kerajaan Allah. Yaitu ada seorang tuan kebun anggur yang mau panen. Maka pagi-pagi benar, lihat dia tuan, tapi dia pagi-pagi benar sudah bergerak. Artinya dia tuan yang sungguh serius. Punya panen, kalau tidak pagi-pagi dia panen, tentu akan tertunda urusannya bisa berhari-hari. Tidak cukup memiliki, harus mampu mempertanggungjawabkan. Itu satu. Lalu dia bertemu dengan pekerja, bernegosiasi dengan para pekerja itu. Maukah kalian kerja di kebun anggurku? Saya gaji 1 dinar dalam 1 hari ini. Mau tidak? Dan mereka sepakat. Karena 1 dinar adalah ongkos hidup satu keluarga pada masa itu untuk 1 hari. Seorang suami dengan 1 dinar bisa memberikan makan istri dan 2 orang anak. Kalau anaknya lebih lagi, dia harus kerja lebih keras lagi tentu saja. Jadi itu harga yang wajar, upah yang wajar. Dan mereka sepakat. Berangkatlah mereka ke kebun anggur. Jam 9, tuan ini pergi lagi ke pasar. Lihat ada orang menganggur. Dia panggil juga mereka. Tapi kali ini tanpa negosiasi. Karena sudah lewat waktunya. Dapat kerja sudah bagus. Jam 12 dan jam 3 sore dia lakukan hal yang sama. Dan hebatnya lagi, jam 5 sore pun dia masih tetap mencari pekerja. Luar biasa tuan ini. Jadi bukan pekerja yang mencari dia yang mencari pekerja. Dalam bacaan pertama, carilah Tuhan selama dia masih bisa ditemukan. Hilangkah Tuhan? Tuhan tidak pernah hilang. Yang hilang mungkin kita ini. Karena tidak mau ikut aturan Tuhan, maka kita menghilang. Jadi jam 5 sore dia lihat ada orang menganggur. Dia tanya, mengapa kamu menganggur sepanjang hari di sini? Artinya dari pagi sampai sore mereka belum dapat kerja. Mereka mengatakan, tidak ada orang mengupah kami. Artinya, dengan kata lain, 1 hari itu dia tidak punya biaya untuk makanan anak dan istrinya. Bisa jadi dia lalu akan menyedihkan keluarganya. Bisa jadi keluarganya tidak respect lagi pada dia. Tidak sedikit suami yang karena kurang memberikan penghasilan tidak direspek lagi oleh istri dan sama anaknya. Seakan-akan suami ini memang tugasnya hanya itu saja, mencari makan. Seakan-akan dia hanya ATM saja, yang kalau masukkan PIN yang benar keluar duit. Tidak demikian. Saya pikir baik suami maupun istri maupun anak-anak sama-sama ada tanggung jawabnya. Masing-masing punya posisinya. Ada yang mencari uang, ada yang merawat anak-anak. Ada anak-anak yang juga harus bertanggung jawab atas tugas yang orang tua berikan pada mereka. Yaitu sekolah atau melakukan tugas-tugas rumah. Semua ada tanggung jawabnya. Dan tuan ini berbelas kasih kepadanya, jatuh kasihan kepadanya. Dalam logika kita, mungkinkah tuan ini mengharapkan balasan dari orang ini? Tentu tidak. Maka orang ini pun bekerja. Orang-orang yang terakhir itu 1 jam saja bekerjanya. Ketika pembagian gaji sudah tiba, yang mendapat gaji duluan adalah yang terakhir. Maka semua mata tertuju ke situ. Ternyata mereka mendapatkan 1 dinar, cukup untuk 1 keluarga. Tuhan ini tidak hitung-hitungan seperti kita. Kita hitung-hitungan. Kau kerja sedikit ya terima sedikit. Terutama guru-guru yang mengajar di sekolah. Ada jam mengajarnya.
jika jamnya sedikit ya terima sedikit. Kalau jamnya banyak terima banyak. Kadang-kadang ada guru yang protes, jamnya dikurangi. Kadang-kadang ada guru yang mendapat rezeki karena jamnya ditambah. Mengajar itu bukan soal mencari rezeki. Kalau seorang guru datang mengajar sekedar mencari rezeki, maka dia akan bekerja secukupnya saja. Kita mencari pegawai juga, kita tidak mau orang yang bekerja secukupnya saja. Kita ingin melihat pegawai kita bekerja keras, tapi bukan karena kita menindas mereka. Dari keinginan sendiri bekerja keras. Ketika dia bekerja keras dan bertanggung jawab, disiplin, kita akan angkat dia lebih tinggi lagi. Tapi kan sebagian besar orang tidak demikian. Bekerja hanya untuk dapat gaji saja. Kalau gaji lancar saya kerja, kalau tidak lancar saya tidak kerja. Ada yang mengatakan, gaji saya cuma segini saja, buat apa saya kerja lebih keras? Buang-buang tenaga saja. Nah, ini sudah pikiran yang negatif, yang tidak benar. Ketika kita sungguh-sungguh bekerja keras, pemimpin pun akan menghargai, ini bukan orang biasa. Dia bukan sekedar pekerja. Dia adalah seorang pejuang. Dia ingin maju. Karena orang yang ingin maju saja akan diberi kemajuan oleh tuannya. Orang yang kerja santai-santai seenaknya saja, hanya berdasarkan bayaran, saya pikir tuannya pun tidak berminat pada dia. Tidak akan percaya pada dia untuk jabatan yang lebih tinggi. Tapi tentu saja ada orang yang mendapat jabatan yang lebih meskipun kerjanya tidak becus. Kalau pintar mengambil hati tuannya. Ini jenis ini lebih parah lagi. Ya. Kalau ada jenis ini depan saya akan bilang, ini parah ini. Tenang. Suatu hari ada seorang pekerja datang untuk melamar, interview. Pada saat interview ditanya, kamu lulusan apa? SMA. Punya kemampuan apa? Ya belum pernah kerja, tidak punya kemampuan. Kamu mau minta gaji berapa? Saya minta minimal 20 juta sebulan. Saya minta mobil dinas, rumah dinas, cuti 2 bulan dalam setahun. Nah, Anda saja merasa lucu kan? Lalu yang interview ini bilang, oke, saya kasih kamu 40 juta, 2 rumah, cutinya 5 bulan, kendaraan dinas juga. Serius kah Tuan? Jangan bercanda. Tuannya bilang, tentu saja bercanda. Habis kamu canda duluan sih. Tidak masuk akal. Tamat SMA kau minta fasilitas sebanyak itu. Kerja dulu. Kalau memang kau bisa dihargai, engkau akan dihargai. Ada banyak orang seperti itu. Tidak hanya di bidang pekerjaan, di gereja juga. Ada orang minta diperhatikan lebih oleh pastor, tapi dia tidak buat apa-apa untuk gereja. Malah iri hati pada orang-orang yang sudah melayani gereja. Kenapa kok pastor perhatikan orang-orang itu ya? Makan bersama, pergi bersama. Kenapa kami tidak ya? Coba introspeksi pada diri sendiri. Apakah engkau sudah buat sesuatu untuk gereja? Apakah engkau buat sesuatu untuk kepentingan bersama umat? Kalau tidak, ya sudah, jangan mengeluh. Jangan banyak protes. Pada umumnya orang yang suka protes adalah orang yang kalau diminta kerja apa yang dia protes, dia akan menolak. Itu tanda-tanda orang gagal. Tidak ada gunanya. Jadi banyak bersuara tapi suaramu terbuang sia-sia. Tidak ada gunanya. Jadi kalau kita memang mau diperhatikan, ya berjuanglah, bekerjalah. Bahkan di gereja juga. Gereja tidak akan menolak siapapun untuk bekerja selama itu sesuai dengan kemampuan orang itu dan kepantasan tentu saja. Misalnya para prodiakon, mereka harus orang yang pantas. Tidak sekedar karena sudah dilantik jadi prodiakon, maka mereka bisa hidup seenaknya seperti orang yang lain. Tidak, mereka justru akan menjaga kepantasan ini. Sama, kemampuan juga demikian. Kalau tidak punya kemampuan, jangan kau menawarkan diri, saya mau bekerja.
Engkau akan diberi pekerjaan sesuai dengan kemampuanmu. Dan lebih-lebih jangan protes orang yang bekerja kalau engkau sendiri pun tidak bekerja. Orang yang mendapat belas kasihan ini ternyata menjadi objek untuk iri hati. Orang-orang yang bekerja pertama lalu iri hati. Kami ini sudah bekerja sepanjang hari, panas terik matahari lagi. Kenapa cuma dapat 1 dinar? Tuannya berkata, kan kita sudah sepakat 1 dinar sehari. Kenapa engkau minta lebih? Kalau saya mau beri lebih atau bonus, itu urusan saya, bukan karena tuntutanmu. Kalau saya mau murah hati kepada yang masuk terakhir, itu karena saya berbelas kasih. Kita harus ingat prinsip ini. Ada hal-hal yang tidak bisa kita ikuti dengan aturan. Ada belas kasih. Demikian pula dengan kita. Ketika kita berbuat dosa, hidup kita tidak benar. Kita tidak banyak berbakti untuk masyarakat. Lalu, kalau Tuhan memberikan berkat kepada kita, itu karena belas kasih-Nya. Tidak seorang pun yang berhak menuntut pada Tuhan. Tuhan, saya sudah bekerja keras seperti ini loh. Saya sudah punya jabatan di gereja, saya sudah kerja keras. Kenapa pendapatan saya, penghargaan pada saya hanya biasa-biasa saja? Kita tidak bisa menuntut itu pada Tuhan. Sebenarnya kalau kita sudah banyak melayani orang, kita sudah berbelas kasih kepada orang, dengan sendirinya masyarakat pun akan menghormati kita. Bisa dilihat pada saat dia ulang tahun saja, orang akan mendoakan dia. Bahkan hari-hari biasa pun orang akan mendoakan dia karena dia sudah berbuat sesuatu. Tapi ada orang yang tidak didoakan orang, tidak dihargai orang. Kenapa? Tanyalah pada diri sendiri. Apakah sikapmu sudah baik kepada orang lain? Atau engkau hanya datang ketika engkau hadir orang takut? Kalau demikian tidak akan ada orang menghargai engkau. Dan pada saat dia meninggal dunia, lihat. Orang menangis atau orang cuekin. Kalau orang menangis, orang datang memberikan penghormatan, itu berarti engkau sudah berjasa. Kalau manusia saja menghargai engkau, apalagi Tuhan. Tuhan akan lebih menghargai kita. Tapi bisa enggak? Seorang mafia misalnya, dia punya bisnis yang ilegal, menghasilkan banyak, lalu dia menolong orang miskin juga, dia juga memberikan kepada gereja atau kepada agamanya. Bisa tidak ketika dia meninggal dihormati oleh manusia? Tentu saja bisa. Pertanyaan, apakah dosanya terhapus? Dosa tetap tidak terhapus selama dia tidak minta ampun pada Tuhan. Apakah Tuhan melihat jasanya? Tuhan melihat jasanya. Meskipun jasanya ini tidak murni karena mendapatkan dari hasil kejahatan. Tapi Tuhan tetap melihat niatnya untuk berbuat baik. Dosa tetap akan diperhitungkan. Jadi memberi derma dengan uang yang tidak halal bukan berarti dosa kita dihapus. Dosa tetap ada. Bagus, ya lumayan masih diperhatikan Tuhan. Tapi lebih bagus lagi jangan lakukan itu. Jangan lakukan dosa maksudnya. Carilah uang dengan halal. Ada banyak orang yang agamanya kelihatan luar biasa. Dia juga kelihatannya sangat religius. Tapi cara hidupnya tidak benar. Religius dan cara hidup tidak benar adalah dua hal yang tidak bisa didampingkan. Tidak bisa dalam satu waktu kita mengatakan ada Tuhan dalam diriku, tapi sambil melakukan kejahatan. Tidak bisa terjadi. Tidak bisa sambil kita katakan saya punya Tuhan dan saya gosip. Itu tidak sejalan. Itu hanya menipu diri sendiri. Kalau memang ada Tuhan dalam diri saya, maka hanya hal baik yang bisa saya lakukan, bukan sambil melakukan hal-hal yang buruk. Nah, kita kembali ke orang yang iri hati ini. Mereka iri hati. Mereka merasa harusnya mereka pantas dihargai lebih daripada cuma sedinar. Padahal itu kesepakatan mereka. Nah, orang-orang semacam itu ada di masyarakat, baiklah. Tapi lebih baik lagi mereka meningkatkan diri. Hari ini Paulus mengatakan apa? Bagi saya hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Bagaimana mati bisa untung?
Mati dengan benar itu untung. Kalau mati masih belum benar sudah mati, maka itu tidak untung. Itu siap-siap menghadapi pengadilan Tuhan dan hukuman Tuhan. Jadi Paulus mengatakan mati adalah untung karena dia yakin dia akan mati dengan benar. Betapa ingin dia bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus dengan mati itu. Tapi dia katakan, tenaga saya masih diperlukan oleh masyarakat, oleh umat yang saya bina ini. Maka sebaiknya saya tidak mati dulu. Meskipun dia ingin mati lebih dulu. Artinya kita semua orang selama masih hidup, kita masih ada gunanya. Bahkan orang-orang tua yang sudah renta, yang tidak bisa apa-apa lagi, yang hanya bisa berbaring saja, disuapi orang, dan perasaan sangat tidak enak karena merasa merepotkan orang. Lebih-lebih kalau mereka sendiri pun memang sengaja merepotkan orang, itu akan merasa sangat tidak nyaman. Tapi ada tidak gunanya mereka? Mereka masih ada gunanya. Paling tidak mereka memberi kesempatan kepada anak cucunya untuk berbakti. Tapi adakah itu dilakukan? Seringkali tidak. Tentu ada orang-orang yang masih berbakti pada orang tua. Tapi ada orang-orang yang, saya sudah sibuk, mana ada waktu berbakti pada orang tua. Kalaupun kau tidak bisa hadir, engkau hadirkan perawat saja untuk merawat, itu sudah lumayan. Kalaupun kau tidak bisa setiap hari menjaga orang tuamu, minimal hari Minggu kau datang melihat dia, itu sudah lumayan. Kalaupun kau tidak bisa bawa dia makan yang enak-enak lagi karena dia tidak boleh makan, minimal engkau bawa makanan sederhana untuk dia dan dia merasa masih diperhatikan oleh anak cucunya, itu sudah lumayan. Tapi adakah kita gunakan kesempatan itu? Siapa di sini yang sudah lama tidak melihat kakek nenek atau orang tua yang sudah renta, yang sudah lemah, sudah lama tidak lihat? Saya anjurkan hari ini pergilah, lihatlah. Minimal teleponlah. Dengan suaramu saja mungkin mereka sudah merasa terhibur. Nah, orang-orang tua seperti ini, orang sakit, orang yang mungkin difabel, tidak bisa buat apa-apa lagi. Apa guna mereka? Guna mereka tadi membuat orang berbakti. Kedua, membuat orang berbelas kasih. Kita berbelas kasih, kita perlu ada objek untuk berbelas kasih. Kalau tidak ada, ya tidak bisa kan. Nah, orang-orang seperti ini yang membutuhkan bantuan kita adalah orang-orang yang memberikan kesempatan kita untuk berbelas kasih. Dan kita lihat tidak semua orang difabel tak berdaya. Ada orang difabel yang sangat berbakat. Kita punya Putri Aryani yang sangat luar biasa. Anda pikir, oh itu karena bakatnya, lahir sudah ada. Tidak ada orang lahir sudah pintar bernyanyi seperti itu. Pintar bahasa Inggris, pintar main musik. Itu pasti dari kerja keras. Dia pasti kerja keras. Kita saja kalau berlatih suatu hal, misalnya kita pergi ke gym atau kita latihan musik, kalau tidak sungguh-sungguh berlatih, bagaimana bisa mengharapkan hasil yang baik? Orang yang tidak berbakat sekalipun, kalau dia sungguh-sungguh belajar, dia akan mempunyai hasil. Tapi orang yang berbakat luar biasa, kalau tidak mau berlatih juga, tidak akan ada hasil yang baik. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita masih hidup, masih berguna. Minimal, kalau kita tidak bisa berbuat hal-hal yang besar, minimal masih mendoakan orang. Ini sudah bagus. Jangan sampai ketika menghadap Tuhan, Tuhan tanya, jasamu apa di dunia ini ya? Aduh, apa ya? Mikirnya lama. Pernah tidak lihat acara yang kalau suami istri maju ke depan lalu ditanyai, tolong kasih tahu, kenapa engkau jatuh cinta pada istrimu? Jawabannya kan selalu sama, dia baik. Ngomong dia baik di rumah dianggap tidak baik, ini kurang itu kurang. Apalagi, tidak ada lagi, cuma dia baik saja, susah diomongkan bukan? Tapi kalau apa salah suamimu, itu berpanjang itu. 2 hari tidak habis. Atau apa salah istrimu, tidak ada habisnya itu. Kita hanya bisa bilang dia baik-baik di mana? Minimal dia masih bersamamu, dia masih baik. Meskipun penghasilan kurang,
Mungkin dia juga sakit, dia masih bersamamu, dia masih baik. Dia masih mendoakanmu. Itulah yang terbaik. Semoga Tuhan membantu kita untuk menyadari bahwa kita masing-masing adalah orang yang beruntung. Termasuk orang yang lemah. Tetap masih beruntung karena masih diberi kesempatan. Masih bisa menemui Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menemui Tuhan artinya kita menyesali kesalahan kita dan kita diberi kesempatan untuk berbakti kepada Tuhan dengan cara kita masing-masing. Tidak semua orang selalu hebat, ada orang yang biasa-biasa saja. Tapi di mata Tuhan tidak ada yang biasa-biasa. Di mata Tuhan apa yang dia lakukan dengan tulus itu adalah hal yang luar biasa. Kalau kita sangat peduli akan omongan orang, orang hanya memuji kita kalau kita luar biasa. Saya selalu terharu melihat ada istri yang masih setia merawat suaminya yang sakit berat, yang kadang-kadang sangat menjengkelkan. Atau zaman dulu dia sangat menjengkelkan, sekarang dia tak berdaya lagi, tapi istri masih merawat dia dengan setia. Saya katakan itu adalah malaikat. Di mata orang mungkin orang katakan, engkau buat begitu karena hartanya banyak, engkau tunggu warisan. Itu omongan orang, sudahlah. Saya selalu mengatakan orang yang banyak ngomong itu tidak ada isinya. Coba suruh mereka jaga, mau enggak? Mereka tidak mau. Nah, itu tanggung jawabmu, siapa suruh kau nikah dengan dia. Tapi saya katakan orang-orang itu adalah malaikat. Atau suami yang tetap bersabar terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Tetap setia. Karena di luar sana ada orang yang, saya tak sanggup lagi. Lalu memilih menghilang saja. Selama kita masih punya kesempatan, jadilah malaikat yang benar dan baik bagi orang-orang yang Tuhan titipkan kepada kita. Tuhan berbelas kasih, kita yang bekerja keras, kita bahkan yang tak berdaya pun akan mendapatkan belas kasih dari Tuhan. Amin.